Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atifah, kelas 11 MIPA 1, akan menjelaskan materi KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu memproduksi. Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dapat diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil dan juga pembuatan. Jadi dapat dirumuskan bahwa memproduksi teks eksplanasi ialah upaya untuk membuat, mengeluarkan, atau menghasilkan teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita harus memperhatikan langkah-langkah. Adapun langkah-langkah dalam memproduksi teks eksplanasi, yang pertama yaitu pemilihan dan penentuan topik, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menyusun kerangka karangan, dan yang kelima membuat teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita juga harus memperhatikan struktur dan juga tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam membuat teks eksplanasi yaitu yang pertama, mengidentifikasi fenomena. Yang kedua, menguraikan proses kejadian. Dan yang ketiga, mereview dan memberi sentuhan interpretasi. Selain struktur, adapun unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi yaitu yang pertama, menggunakan kata denotatif, yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas, dan yang ketiga menggunakan konjungsi kronologis. Selanjutnya yaitu ada penyusun teks eksplanasi yang itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu tahap pertama memastikan topik, yang kedua memastikan tujuan, dan yang ketiga mengumpulkan data. Berarti tahap penyusun yang kedua menentukan kerangka karangan, identifikasi proses kejadian, dan review. Tahap ketiganya yaitu menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan unsur kebahasaan seperti kata denotatif, konjungsi kausalitas, dan konjungsi temporal. Dalam memproduksi teks eksplanasi, kita juga harus memperhatikan hasil penyusun teks eksplanasi, yaitu yang pertama menentukan topik. Menentukan topik ini yaitu memilih seperti fenomena sosial. Yang kedua yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Mengetahui proses terjadinya disorganisasi dalam keluarga. Yang ketiga yaitu sumber data dari topik, yaitu seperti artikel ilmiah, laman resmi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau makalah. Yang keempat yaitu kerangka karangan. Bisa dicari di mengidentifikasi fenomena dan proses kejadian atau ulasan. Jadi kesimpulannya, memproduksi teks eksplanasi ialah upaya penyusun teks eksplanasi dengan menjadikan struktur dan kaidah bahasa teks eksplanasi sebagai acuan-acuannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.